Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian pada maghrib yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak henti pula melimpahkan rahmat karunia-Nya hingga malam hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini tercatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Dan maghrib adalah awal hari dalam Islam. Ketika kita mengawali hari, maka harapan kita sampai akhir nanti pun semoga kita senantiasa diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam Allah kita berikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umat yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Sebelum saya melanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, bab kita It'am atau lebih tepatnya Adab Ta'am, kita Adab Ta'am, kitab tentang etika makan, otomatis di dalamnya juga minum juga, makan minum. Sudah pernah saya sampaikan beberapa keutamaan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dalam Al-Quran maupun hadis, setidaknya menurut sebagian ulama ada 7 keutamaan orang itu ketika mengikuti sunnah Nabi atau iktibar kepada Rasulullah SAW. Di antaranya, orang yang iktibar kepada Rasul itu akan mendapatkan mahabbatullah atau cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang barusan saya baca tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa cinta atau mengikuti Nabi akan mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya cinta, Allah pun akan mengampuni. Ini salah satu hal yang patut kita syukuri, karena ittiba atau mengikuti sunnah Nabi itu insya Allah tidak sulit, insya Allah. Karena tidak mungkin Allah membebankan kepada hambanya di atas kemampuannya atau lebih dari kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang
kecuali orang itu mampu melakukan. Menjadi berat orang itu menghidupkan sunnah atau mengikuti sunnah Nabi menjadi berat itu ya karena banyak alasan mungkin godaan setan, mungkin juga hawa nafsu, mengandalkan akal pikirannya yang dinomor-satukan, sehingga itu yang menjadi berat. Tapi ketika orang itu menggunakan hati untuk mengikuti atau iman dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, maka itu akan menjadi ringan. Dan kita nggak usah khawatir, kita yakin intan sulullah yang suluh. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Dan menolong agama Allah di sini ya salah satunya diantaranya yang melaksanakan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menghidupkan sunnah Nabi atau ittiba kepada Nabi itu akan mendapat rahmat Allah, akan mendapat rahmat dari Allah. Kemarin saya sampaikan bahwa manusia satu-satunya yang mulai tidur sampai bangun di rumah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak ada rahasia bahasanya. Jadi satu-satunya manusia yang seluruh aspek kehidupannya atau waktu-waktu hidupnya diketahui oleh manusia itu hanya Rasulullah SAW. Dan semua kehidupan Nabi itu tidak ada yang jelek. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi, insya Allah orang itu tergolong orang yang baik, orang yang berusaha minimal berusaha untuk menjadi orang baik. Karena Rasul itu Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan yang baik, kemudian orang mengikuti contoh Nabi, berarti orang itu menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang baik. Nah, orang yang baik itu dekat dengan rahmat Allah. Itu maksudnya. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, orang yang mengikuti sunnah Nabi termasuk orang yang berbuat kebaikan. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu rahmat? Kalau arti asalnya dari kata rahimah itu ya kasih sayang. Orang yang mengikuti Nabi atau ikut dengan Nabi atau orang yang senantiasa ingin berbuat kebaikan sesuai dengan tuntunan Nabi, berarti dia akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Kemudian yang ketiga, orang yang mengikuti atau ittiba kepada Nabi, dia akan mendapat hidayah Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna likulli amalin syiratan wa likulli syiratin fatrah. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Wa man kana fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu ada atau mempunyai puncak semangat, dan setiap semangat memiliki titik jemu, atau pesu. Maka barang siapa kelesuannya atau titik jenuhnya tetap dalam sunnahku, berarti ia telah mendapat petunjuk dari Allah. Dan barang siapa kelesuannya atau titik jenuhnya tidak dalam sunnahku, berarti ia telah celaka. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang dimaksud hadis ini adalah selemah-lemahnya kita dalam mengikuti sunnah Nabi, atau bahasa lainnya itu saat kita fatrah itu
Misalnya sholat, sholat sunnah dalam hal ini. Sholat sunnah, misalnya bagi yang terbiasa sholat sunnah tahajud atau bukan, mungkin kalau yang biasa tahajudnya 11 rakaat, mungkin suatu saat akan mengalami apa ya jenis tidak tapi berat, maka saat berada dalam kondisi berat melaksanakan sunnah, ya minimal 2 rakaat, maksudnya minimal 2 rakaat. Witir juga minimal 1 rakaatnya. Berarti dalam saat-saat berada dalam kondisi faktor atau kondisi jenuh, tetap berada dalam sunnah, maka orang itu kata Rasulullah tetap mendapat petunjuk. Bagi yang menyelisihi, maka kata Rasul dia mendapat kecelakaan. Jadi intinya orang yang menghidupkan sunnah Nabi, orang yang mengikuti sunnah Nabi, sekecil apapun sunnah yang dia lakukan, maka dia berarti telah mendapat petunjuk. Karena hidayah, sunnah itu hidayah, maka jangan pernah kita meremehkan. Sekali lagi, sekecil apapun sunnah yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas. Insya Allah itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, insya Allah. Baiklah Bapak Ibu hadirin jamaah, kita lanjutkan membacakan kitab Riyadhus Shalihin, bab adab al-ta'am, kitab adab al-ta'am, kitab etika dalam hal makan dan minum. Wa Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la masya." Apabila kata Rasulullah, salah seorang masuk rumahnya lalu ia menyebut nama Allah saat masuknya. Nah, saat masuknya itu saya pernah menjelaskan, itu ada 2 versi ya. Jadi ada salam dulu baru baca bismillah, atau bismillah dulu kemudian salam. Nah, ternyata yang lebih pas itu baca bismillah, karena bismillah sudah diketahui oleh penghuni rumah. Bismillah baru salam. Tapi itu kan bahasanya itu pendapat dari hadis ini. Itu ada yang memaknai salam dulu baru bismillah masuk, atau bismillah kemudian salam baru masuk. Dua-duanya boleh karena memang kejelasan dalam hadis ini hanya Rasul menyebutkan apabila seseorang masuk rumahnya lalu ia menyebut nama Allah ketika masuknya, dalam hal dzakarallaha ta'ala inda dukhulihi, ketika menyebut nama Allah saat masuknya, itu dijelaskan dalam hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW ketika masuk itu membaca Allahumma inni as'aluka khairal maulad wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Biasanya yang dihafalkan anak-anak di MI misalnya itu hanya sampai dimulai dari bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbana tawakkalna. Apa keutamaan orang yang masuk rumah dengan menyebut nama Allah, baik ketika masuknya maupun
Tapi bisa jadi satu rumah itu di keroyok oleh sekian banyak setan. Ya. Nah, begitu ada orang yang masuk rumahnya dengan menyebut nama Allah, ya, karena dalam hal ini ya Bismillah itu minimal, ya. Kemudian salam tentunya, ya. Maka setan akan mengatakan kepada teman-temannya itu la maqila lakum wala asyar. Ya. Tidak ada tempat untuk bermalam kalian. Jadi ini yang kemarin saya sampaikan, beberapa waktu saya sampaikan bahwa rumah yang ketika penghuninya saat masuk menyebut nama Allah, maka setan tidak bisa mampir di dalam, tidak bisa ikut minum. Berarti apa? Rumah yang penghuninya membiasakan saat masuk dengan menyebut nama Allah, maka rumah itu akan terhindar dari godaan setan. Rumah yang insya Allah dipenuhi dengan ketenangan. Nah, karena itu sering saya sampaikan di beberapa kesempatan. Ya, mari kita semua yang penghuni bapak, ibunya, anaknya, ya kan, ya, dibiasakan saat masuk rumah selain salam baca Bismillah minimal Bismillah. Ya. Lebih lengkap lagi Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Allah lah kami bertawakal, kepada Allah Tuhan kami bertawakal. Sering saya sampaikan bahwa segala sesuatu yang dimulai dengan nama Allah, maka setan tidak punya kuasa, ya, karena kita sudah orang itu sudah mendahului dengan nama Allah. Setan tidak akan punya kuasa. Nah, begitu juga ketika orang makan dengan makan bismillah, maka setan pun tidak punya kuasa untuk ikut makan bersama. Maka setan melanjutkan omongannya wala asyam, dan kita pun tidak bisa makan bersama penghuni, bersama mereka. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit. Dan apabila orang itu masuk tanpa menyebut nama Allah ketika masuknya, maka setan akan berkata kepada temannya, adraktumul mabit, kalian dipersiapkan menginap, dipersilakan menginap. Jadi ini orang yang masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah sama dengan dia mempersilakan setan untuk menginap dalam rumah. Wa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'ami, dan apabila tidak menyebut nama Allah ketika makannya, qala, setan akan berkata adraktumul mabit wa tusyad. Ya, kalian dipersilakan untuk nginep sekaligus makan. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, kita jadikan rumah kita rumah yang penuh berkah, dengan rumah yang dijauhkan oleh Allah dari setan. Ya, salah satunya ternyata mudah sekali. Rasulullah SAW dalam memberikan solusi. Masuk rumah baca Bismillah minimal, makan baca Bismillah, maka setan tidak bisa nginep, tidak bisa ikut makan bersama orang, bersama keluarga yang hidup menyesuaikan atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya ulang doanya, kalau mau sedikit lengkap, kan? Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Ini sudah pernah juga kita baca bersama, atau mungkin Bapak Ibu sudah ada yang hafal, atau mari kita baca bersama, kan? Ya. Bismillahi walajna, monggo. Bismillahi walajna wa Bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbana tawakkalna wa 'alallahi rabbana tawakkalna. Saya artikan, karena kalau doa itu dipahami maknanya itu akan lebih mantap, ya. Bismillah dengan nama Allah, walajna kami masuk, wa Bismillahi kharajna, dan dengan nama Allah kami keluar.
Masuknya dengan nama Allah, keluarnya dengan nama Allah, dan kita berserah diri kepada Allah. Jadi di dalam rumah dijaga, keluar rumah juga dijaga Allah. Kan betul lah kata para ulama itu bahwa orang yang mengikuti sunnah itu senantiasa akan berada dalam kebaikan, insyaallah. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa Hudzaifah qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aman lam yadha aydina hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yad'a. Dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, kami apabila menghadiri makan bersama Rasulullah SAW di sebuah jamuan, kami tidak berani meletakkan tangan kami sampai Rasulullah meletakkan tangan beliau, baru kami berani ikut meletakkan tangan makanan. Ini etika, ya. Ketika makan jamuan bersama itu anjurannya orang yang kalau di dalam ini orang yang paling tinggi kedudukannya, ya. Dalam hal ini ya Rasulullah yang paling tinggi kedudukannya. Kalau sama-sama gimana? Ya yang paling tua. Jadi yang tua itu nanti nomor 2 sebenarnya. Karena dalam jamuan ini kan Rasulullah bukan yang tertua, ya. Pasti ada sahabat lain yang umurnya lebih tua, ya. Tapi walaupun umurnya lebih tua, tetap menunggu Rasul memulai dulu, ya. Baru sahabat yang lain memulai. Nah, kalau di kebiasaan saudara kita itu kiai kadang-kadang kan, yang memulai pertama, apalagi sudah kiai sepuh, ya kan? Nah itu lebih paling berat, ya kan? Nah kalau di kita bagaimana? Ya harus minimal si paling tua lah, gitu kan? Ya, karena kayak sama saja. Maksudnya gini, saya diceritakan dulu juga kayaknya sama yang lebih tua, ya kan? Biasanya yang lebih tua yang dorong-dorong ke bawah memulai. Nah, intinya jangan sampai etika ini tidak dijalankan. Makan, senang-senang bisa jom, ya semuanya ya gurih-gurih, bukan habis. Nah kalau di sini kan, insya Allah ketika itu masih ada. Tapi kalau di beberapa tempat itu, kalau sudah makan mas-manan itu, yang belakangan sudah habis, ya, tidak dapat apa-apa, ya. Itu saya pernah lihat sendiri masalahnya, bukan di sini, di salah satu daerah, terutama memang di daerah-daerah yang yang belum terbiasa makan bareng-bareng begitu prasmanan. Terus pokoknya yang bisa ya pakai, ini belakangan ya tinggal sisanya. Nah dalam Islam itu kan nggak boleh, nanti ada ya. Nah di sini yang di sini memberi pelajaran kepada kita, ya ketika kita makan bersama adalah yang memulai itu yang paling mulia, ya. Kalau ada yang sama mulianya, maka yang paling tua, ya. Dan itu termasuk diantara ketika menghormati yang lebih tua atau yang lebih mulia. Islam begitu, ya. Islam itu harus tetap menghargai yang lebih mulia, ya. Mohon maaf, kadang-kadang ini ada ada semacam mungkin bahasanya itu kurang etika, gitu ya. Dan di beberapa tempat itu mohon maaf di sekolah-sekolah yang yang akan dikelola oleh Muhammadiyah sendiri itu anak didiknya itu kadang tidak punya kurang sopan, ya, kurang tata krama
gurunya. Nah, ini apakah memang bahasanya itu belum diberitahu? Belum diberitahu gitu. Atau memang budaya ini yang berarti budaya ketika gimana Pak? Milenial kan. Iya, karena saya sedih juga ya. Sudah diberitahu dari dahulu. Ya mungkin apa zamannya gitu kan? Apa zamannya yang mulai etika itu terkikis gitu kan? Dulu kita itu mau dengan guru itu mundur, ya, kita hormat. Sekarang dengan gurunya kayak bahkan ya alhamdulillah di beberapa tempat itu ada guru mengingatkan malah dibully, ya kan? Guru mengingatkan malah orang tuanya nggak terima, ya. Ini yang terjadi. Guru mengingatkan, begitu anaknya nggak terima lapor orang tuanya lapor polisi, gurunya yang kena, ya. Dan gurunya yang tahu. Ini nggak tahu. Ini pendidikan mau dibawa kemana kan bahasanya seperti itu. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan dosen di UMM ya, Gunung Malang, ketepatan liburan ke Moga itu karena ada family yang punya hajatan, ya. Kemudian kita ngobrol, ya lalu nggak lama ngobrolnya dia bilang gini, sekarang itu pendidikan harus dikembalikan kepada asalnya, yaitu pendidikan etika. Kalau ilmu anak sekarang lebih pintar, ya, mereka bisa cari sendiri, ya. Buka Google lebih lihat. Ya. Tapi kalau etika ini harus ditanamkan lagi, kan? Ya, memang dipikir-pikir betul. Ya. Walaupun terkadang untuk menanamkan etika, ya, itu ya karena kalah pengaruh dengan bacaan mereka, dengan pergaulan mereka, dengan tontonan yang mereka lihat, ya, sehingga ya harus sabar. Saya ini sebagai guru harus sabar. Tapi sebagai orang tua juga punya kewajiban untuk menanamkan etika sejak kecil. Ya, sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, dan ini diulang lagi oleh Imam Nawawi yang dalam hadis ini saya sebutkan. An Umar bin Abi Salamah, saya kembali, qala kuntu ghulaman fi hujri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahya tatisu fil safha. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ghulam samillah ta'ala wa qul bi yaminik wa qul mimma ya'lam. Muttafaqun alaih. Ya, Umar bin Abi Salamah sudah ceritakan, itu bercerita dulu waktu kecil, ya. Aku seorang anak yang berada dalam pengasuhan Rasulullah. Berarti betul ini anak kalau bahasa lainnya anak tirinya Rasul, gitu ya. Nah, tapi ya kita sebut aja anak asuh Rasulullah SAW. Saat makan bersama, tanganku bergerak dan menjulur ke sana kemari, ke sisi piring. Ya, sehingga anak, ya kan, yang enak mana. Maka Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anak, ya, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang ada di dekatmu. Ya. Komentar Umar bin Abi Salamah, semenjak itulah saya makan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul kepadaku. Nah, itu menunjukkan apa pentingnya menanamkan akhlak sejak kecil. Ya. Dan tugas pertama adalah orang tua. Ya. Kalau sekolah itu pertama harus tunggu anak usia 5 tahun. Ya, sudah. Terlalu banyak kebiasaan di rumah sudah. Ya. Kalau di rumah kita dibiasakan yang baik, ya. Masuk ke sekolahan, ketemu teman-temannya, ya misalnya teman-temannya juga tidak diajari etika di rumah, ya akan berat. Ya. Oleh karena itu tetap anjuran Rasulullah SAW dalam hal ini pelajaran beliau yang diberikan kepada anak asuhnya, ya, yang bernama Umar bin Abi Salamah, atau ditiru oleh seluruh umat Islam.
bahwa pendidikan pertama untuk anak kita setelah akidah adalah akhlak atau etika. Ya, kalau akidah itu kan ya mengenalkan tentang Allah ya. Nah, kalau etika itu ini yang paling banyak ini. Ya, karena bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang bisa diajarkan oleh orang tua kepada anaknya itu luar biasa. Ya, mulai dari cara makan, cara berpakaian, ya kan, masuk keluar rumah, menyayangi binatang pun perlu diajarkan. Ketika ada anak kita main-mainin binatang, misalnya ada semut di pites-pites itu kan, ya, kita yang lihat biasanya nggak boleh membunuh semut kecuali ya semut yang dikit itu kan, biasanya kan refleks ya, dikit semut udah diolok ya itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau musuh itu nggak mau aku kok diolok ya maklum karena bocah ya kan. Nah, itu ketika orang tua lihat atau kakaknya atau siapapun ya, yang tahu itu ketika itu jangan dibiarkan. Itu etika, mengajarkan bagaimana berakhlak kepada sesama makhluk hidup ya. Termasuk kan kadang-kadang ya namanya anak nangkap capung ya, kemudian dikelaboni ya. Dikasih ini kertas sudah disuruh terbang yang berat ya, kita yang lihat begitu ya kasihan juga Pengalaman. iya dia sebenarnya ada jari juga Sebenarnya berdua ya. sobat ya itu dulu mainan dia ya, jadi ini etika dari kecil itu ternyata ketika ditanamkan itu akan melekat insya Allah ya. Kemudian selanjutnya Wa'an Umayyah bin Mahshi As-Sahabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun yaqulu falam yusammillaha hatta lam yaqwa min ta'ami illa luqmah. Di Rasulullah pernah sambil duduk ya, duduk. Kemudian ada orang yang makan ya, dalam ini menyusahkan ya, makan, tapi orang itu tidak menyebut nama Allah ya. Hingga makanannya itu yang dimakan itu tinggal satu tinggal satu suapan ya. Maka ketika dia akan memakan itu, mengangkat ke mulutnya, dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu ya, dengan nama Allah di awal dan di akhirnya. Fadhahikan Nabi ya, lalu Nabi tertawa ya, Sumaqala, kemudian beliau bersabda, mazala syaitan ya'kulu ma'ahu. Setan tadi itu makan bersamanya terus menerus ya. Falamma dzakara Rasulullahi istaqa'a ma fi batni. Ketika dia menyebut nama Allah, maka setan itu memuntahkan semua apa yang ada dalam perutnya. Jadi ini mengajarkan juga kepada kita ya, namanya manusia sekali waktu lupa. Nah, maka ketika lupa atau ini saya tadi sudah baca Bismillah apa belum kan? Kadang-kadang gitu ya. Saya makan sudah baca Bismillah belum ya? Kita baca Bismillah awwalahu wa akhirahu. Dengan nama Allah di awal dan akhirnya. Maka setan yang tadi ikut makan bersama kita, selain tidak bisa ikut makan lagi, makanan yang sudah mereka makan akan digunakan kembali. Dan ini masalah baik ya, kita akan tahu bagaimana cara setan ikut makan bersama kita, bagaimana setan itu memuntahkan makanannya juga kita tidak tahu. Tapi berdasarkan hadis Nabi bahwa memang setan itu akan ikut makan bersama orang yang makan tanpa menyebut nama Allah ya. Kita yakini ya. Kita berusaha untuk bagaimana caranya supaya setan tidak ikut makan bersama kita. Kalau sempat ikut makan
Nah, Sengaja. sengaja itu ya janganlah ya sengaja lupa ya apa ya jangan. Sengaja godani setan gitu. Iya, jadi nggak boleh sunnah itu dibuat apa main-main lah gitu kan. Iya, lupa ya lupa saja, jangan pura-pura lupa ya kan. Pura-pura lupa nanti tinggal sepo ini, iya tinggal sesendok nanti baca Bismillah. Itu dari paling baik. Ya, jadi jangan lebih baik ya kita dari awal memang baca Bismillah. Ya. Karena bagaimanapun ini masalah boleh ya, kita nggak tahu. Ya, jangan-jangan orang yang ngomong sudah saya mau main setan, ya, itu sudah sombong ini ya. Nah ini baru bokeh ya, itu nggak masalah itu tadi. Ya, jadi teman dia. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an bin Anas qala satu dan pas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi khawfin minni wa la quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis ini hasan ya. Barang siapa kata Rasulullah yang makan ya, lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi khawfin minni wa la quwwah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang lampau. Nah, jadi saya sebenarnya berpikiran mau fotokopi terus ini fotokopi CD gitu kan, biar ditempelkan di apa bisa makan ya, atau di dinding gitu ya, biar dibaca juga oleh keluarga yang belum hafal ya, ternyata salah. Barangkali kita hafal kan belum tentu anggota keluarga kita hafal ya, padahal utamanya yang luar biasa ya. Atau barangkali ada yang ingat besok mau mencetak doa makan Allah banyak ya. Nah, nanti masing-masing habis maghrib besok dibagi ya kan, atau habis subuh kan dibagi misalnya ya, sedekah ya. Karena doa ini ternyata hampir sama dengan orang yang puasa 1 bulan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lampau. Ini yang sering saya sampaikan, orang yang puasa dengan orang yang makan kalau sama-sama sesuai dengan sunnah itu bisa seimbang pahalanya. Ya, karena Rasul mengatakan bagi siapa yang makan ya, kemudian membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi khawfin minni wa la quwwah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang lampau. Hadis yang lain, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala dari Allah, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang lampau. Kan hampir sama ya kan? Ya, oleh karena itu sunnah ya, itu menjadikan amal yang biasa menjadi luar biasa. Ya, oleh karena itu mari kita hidupkan sunnah, mari kita junjung tinggi sunnah-sunnah Nabi sekecil apapun sunnah itu, karena itu adalah sebagai wujud dan bentuk kita mencintai Rasulullah SAW. Semoga Allah memudahkan kita untuk menghidupkan dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Sekarang kita berdoa. Wassalamualaikum